Hani adalah seorang ibu muda yang tengah menanti kelahiran anak keduanya. Suaminya, Arif, masih mencari pekerjaan setelah di-PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Hani berusaha tetap optimis dan kuat demi keluarganya. Hani merasakan getaran harapan dan kecemasan saat ia menunggu hari-hari menjelang kelahiran anak keduanya. Setiap detak jantung bayi yang tumbuh di dalam rahimnya mengingatkannya akan cinta dan harapan yang tak pernah pudar. Di usianya yang masih muda, Hani sudah merasakan beban tanggung jawab yang besar. Dinda, anak pertamanya, baru berusia 3 tahun dan masih membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Sementara itu, Arif, suaminya, sedang berjuang dengan perasaan kehilangan setelah di-PHK dari pekerjaannya. Hani melihat bagaimana Arif berusaha keras untuk mencari pekerjaan baru, mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, dan menghadiri wawancara. Namun, setiap kali Arif kembali ke rumah dengan wajah lesu, Hani merasakan hatinya hancur. Ia ingin sekali menghibur suaminya, tetapi terkadang kata-kata tidak cukup untuk menghapus rasa putus asa yang menyelimuti mereka. Di tengah kesulitan ini, Hani berusaha untuk tetap optimis. Ia percaya bahwa setiap tantangan pasti ada jalan keluarnya. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa agar Tuhan memberikan kemudahan bagi mereka. Ia juga sering mengajak Arif berbicara tentang masa depan mereka, menggambarkan impian-impian kecil yang ingin mereka capai sebagai keluarga. Hani yakin bahwa dengan saling mendukung, mereka bisa melalui masa-masa sulit ini bersama. Hani juga mulai mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi persalinan. Ia membaca berbagai buku tentang kehamilan dan persalinan, serta mengikuti kelas prenatal secara online. Dalam kelas tersebut, ia belajar teknik pernapasan yang dapat membantunya saat melahirkan nanti. Hani merasa lebih tenang ketika mengetahui bahwa ada banyak ibu lain yang juga mengalami hal serupa. Dinda pun menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi Hani dan Arif. Meskipun masih kecil, Dinda seringkali membuat mereka tertawa dengan tingkah lucunya. Hani sering mengajak Dinda berbicara tentang adik bayinya yang akan segera lahir, menjelaskan betapa pentingnya peran Dinda sebagai kakak. Dinda tampak antusias dan tidak sabar menunggu kedatangan adiknya. Meskipun Hani berusaha untuk tetap positif, kenyataan ekonomi yang semakin menekan tidak bisa diabaikan. Setiap hari ia harus menghadapi kenyataan bahwa tabungan mereka semakin menipis. Biaya persalinan dan perlengkapan bayi baru semakin mendekat, sementara Arif belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Hani mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Untuk mengatasi situasi ini, Hani mulai mencari cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari. Ia memutuskan untuk membuat daftar belanja yang lebih terencana dan hanya membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan. Ia juga mulai memasak lebih banyak di rumah agar tidak perlu membeli makanan dari luar yang lebih mahal. Setiap kali ia memasak, Hani berusaha untuk membuat makanan bergizi bagi keluarganya dengan bahan-bahan sederhana. Hani teringat akan kebiasaan ibunya saat ia kecil. Bagaimana ibunya selalu bisa membuat hidangan lezat dari bahan-bahan seadanya. Dengan semangat itu, Hani mulai bereksperimen dengan resep-resep baru menggunakan bahan-bahan lokal yang murah di pasar tradisional. Ia bahkan mulai menjadikan kegiatan memasak sebagai waktu berkualitas bersama Dinda, melibatkan anaknya dalam proses memasak sambil mengajarinya tentang pentingnya makanan sehat. Namun, meskipun segala usaha dilakukan untuk menghemat pengeluaran, kadang-kadang rasa cemas tetap menghantui pikiran Hani. Ia khawatir tentang bagaimana mereka akan membayar biaya rumah sakit saat waktunya tiba. Dalam momen-momen seperti itu, Hani berusaha untuk berbagi perasaannya dengan Arif agar mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Suatu sore ketika mereka duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati teh hangat, Hani memberanikan diri untuk berbicara tentang kekhawatirannya. "Arif," katanya lembut, "aku tahu kita sedang mengalami masa sulit sekarang ini. Tapi aku percaya kita bisa melalui ini bersama." Arif mengangguk pelan dan menggenggam tangan Hani. "Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk keluarga kita," ujarnya dengan suara penuh tekad, meskipun ada keraguan di matanya. "Aku akan terus mencari pekerjaan sampai aku menemukan sesuatu."
Hani merasa terharu mendengar kata-kata suaminya. Ia tahu bahwa meskipun situasi mereka sulit, cinta, dan komitmen Arif adalah kekuatan terbesar dalam hidupnya. Mereka saling berpelukan dalam keheningan malam itu. Merasakan ketenangan meskipun dunia di luar sana terasa tidak pasti. Dengan semangat baru dan harapan yang terus membara dalam hati mereka, Hani dan Arif bersiap menghadapi tantangan berikutnya, kelahiran anak kedua mereka. Dengan keyakinan bahwa cinta adalah fondasi terkuat dari keluarga mereka. Keluarga adalah fondasi terpenting dalam hidup Hani. Dalam masa-masa sulit seperti ini, dukungan dari orang-orang terdekat sangat berarti. Ibunya, yang selalu menjadi panutan dan sumber inspirasi, tidak pernah ragu untuk membantu Hani. Setiap kali Hani merasa tertekan dengan situasi keuangan atau kehamilannya, ibunya akan datang dengan senyuman lebar dan membawa makanan favorit Hani. "Makan yang banyak, nak. Kamu butuh energi untuk si kecil," katanya sambil menyodorkan sepiring nasi goreng yang harum. Hani merasa beruntung memiliki ibu yang selalu siap membantunya. Ibunya seringkali mengingatkan bahwa setiap generasi pasti menghadapi tantangannya masing-masing. "Kamu tidak sendirian, Hani. Kami semua ada di sini untuk mendukungmu," ujar ibunya dengan lembut. Kata-kata ini memberikan semangat baru bagi Hani untuk terus berjuang. Tidak hanya ibunya, tetapi juga saudara-saudara Hani memberikan dukungan emosional yang tak ternilai. Mereka sering mengadakan pertemuan keluarga di rumah Hani, di mana semua anggota keluarga berkumpul untuk berbagi cerita dan tawa. Dalam suasana hangat itu, Hani merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Mereka berbagi pengalaman tentang kehamilan dan membesarkan anak, memberikan tips dan trik yang bermanfaat. Dinda, anak pertama Hani, juga menjadi bagian dari kebahagiaan ini. Ia sangat menyukai momen berkumpul dengan keluarga besar dan selalu bersemangat saat bermain dengan sepupu-sepupunya. Melihat Dinda tertawa dan bermain membuat Hani merasa bahwa semua usaha dan pengorbanan mereka adalah untuk masa depan yang lebih baik. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga, Hani dan Arif duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam yang sejuk. Arif mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan keluarga mereka. "Aku merasa lebih kuat ketika melihat betapa pedulinya mereka padamu dan Dinda," katanya. "Aku ingin bisa memberikan yang terbaik untuk kalian." Hani menggenggam tangan Arif dengan lembut. "Kita akan melewati ini bersama, Arif. Kita punya satu sama lain dan keluarga kita," ujarnya penuh keyakinan. Dukungan keluarga bukan hanya berupa materi, tetapi juga cinta dan perhatian yang tulus. Hal ini memberikan kekuatan bagi Hani dan Arif untuk terus berjuang, meskipun tantangan di depan mata terasa berat. Setelah beberapa minggu menjalani rutinitas harian yang penuh tantangan, Hani mulai merasakan adanya harapan baru dalam hidupnya. Suatu sore, saat Arif kembali dari mencari pekerjaan, ia tampak lebih ceria daripada biasanya. "Hani, aku punya ide," serunya dengan semangat. Hani menatap suaminya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa itu?" tanyanya. Arif menjelaskan rencananya untuk membuka usaha kecil-kecilan menjual makanan ringan yang bisa dijual di lingkungan sekitar. Ia terinspirasi oleh pengalaman masa kecilnya saat membantu neneknya berjualan kue di pasar tradisional. "Aku ingat betapa senangnya nenek saat menjual kue-kue itu," kata Arif sambil tersenyum nostalgia. Hani mendengarkan dengan seksama saat Arif menjelaskan ide-ide kreatifnya tentang jenis makanan ringan apa yang bisa mereka jual, mulai dari kue basah hingga camilan gurih. Meskipun awalnya ragu, semangat Arif membuatnya berpikir bahwa ini bisa menjadi peluang baik bagi mereka. "Jika kita bisa memulai usaha kecil ini dari rumah, kita bisa mengatur waktu kita dengan lebih fleksibel," ujar Arif penuh harapan. "Aku bisa tetap mencari pekerjaan sambil menjalankan usaha ini." Hani mulai membayangkan bagaimana mereka bisa menjalankan usaha ini bersama-sama. Ia membayangkan Dinda membantu mereka dalam proses pembuatan camilan sambil belajar tentang bisnis kecil-kecilan. Ini bisa menjadi pengalaman belajar yang bagus untuk Dinda juga, kata Hani bersemangat. Mereka pun mulai merencanakan langkah-langkah awal untuk memulai usaha tersebut. Mereka membuat daftar bahan-bahan yang diperlukan,
dan mencari resep-resep sederhana yang mudah dibuat namun enak rasanya. Hani mengambil inisiatif untuk melakukan riset tentang tren makanan ringan terbaru melalui internet dan media sosial. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Hani dan Arif duduk bersama di meja makan sambil merancang rencana bisnis sederhana mereka. Mereka mencatat semua ide-ide kreatif yang muncul dalam pikiran mereka, mulai dari nama usaha hingga strategi pemasaran melalui media sosial. Hani merasa semangat itu kembali mengalir dalam dirinya setelah sekian lama tertekan oleh situasi sulit. Ia menyadari bahwa meskipun keadaan tidak ideal, mereka masih memiliki kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan peluang baru bagi diri mereka sendiri. Mereka sepakat untuk memulai usaha ini secara perlahan-lahan, tanpa terburu-buru agar tidak menambah beban pikiran mereka. Dengan tekad bulat dan cinta satu sama lain sebagai pendorong utama, Hani dan Arif bersiap menghadapi tantangan baru dalam hidup mereka. Membangun usaha kecil sebagai langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan harapan baru ini, Hani merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan penuh cinta, kerja keras, dan ketekunan demi masa depan keluarga kecil mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Hani semakin mendekati waktu persalinan. Rasa campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan menghampiri dirinya. Ia tahu bahwa persalinan adalah momen yang penuh tantangan, tetapi ia juga merasa bersemangat untuk menyambut anggota baru dalam keluarganya. Dengan setiap gerakan bayi di dalam rahimnya, Hani merasakan cinta yang semakin dalam untuk mempersiapkan kelahiran. Hani mulai membuat daftar perlengkapan yang diperlukan. Ia mengingat kembali pengalaman melahirkan Dinda dan semua hal yang ia butuhkan saat itu. Dengan cermat, ia mencatat perlengkapan bayi seperti popok, baju bayi, selimut, dan perlengkapan menyusui. Meskipun keuangan mereka terbatas, Hani bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk bayinya. Hani juga mulai merencanakan ruang tidur untuk si kecil. Ia membersihkan kamar tidur Dinda dan memindahkan beberapa mainan agar ada ruang untuk tempat tidur bayi. Dinda tampak antusias saat melihat ibunya menyiapkan segala sesuatunya. "Aku mau jadi kakak yang baik," serunya sambil membantu merapikan mainannya. Hani merasa senang melihat semangat Dinda. Ia menjelaskan kepada Dinda tentang tanggung jawab sebagai kakak dan bagaimana mereka harus saling menjaga satu sama lain. "Kakak harus membantu ibu dan ayah menjaga adik," kata Hani sambil tersenyum. Dinda mengangguk dengan penuh semangat, seolah memahami betapa pentingnya peran barunya. Di tengah persiapan ini, Hani juga mengikuti kelas prenatal secara online. Ia belajar banyak tentang proses persalinan, teknik pernapasan, dan cara mengatasi rasa sakit saat melahirkan. Setiap kali ia menyelesaikan sesi kelas, Hani merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan yang akan datang. Suatu malam, setelah kelas selesai, Hani duduk bersama Arif di ruang tamu. Ia membagikan semua informasi yang didapatnya selama kelas kepada Arif. "Aku belajar tentang teknik pernapasan yang bisa membantuku saat melahirkan," katanya dengan antusias. Arif mendengarkan dengan seksama dan berjanji akan mendukung Hani selama proses persalinan nanti. Mereka juga mulai berdiskusi tentang rencana untuk pergi ke rumah sakit saat waktu persalinan tiba. Hani menjelaskan pentingnya memiliki tas siap pakai dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Arif mencatat semua hal penting agar tidak ada yang terlewatkan saat waktu itu tiba. Meskipun ada rasa cemas yang menyelimuti pikiran mereka, Hani merasa tenang mengetahui bahwa ia memiliki dukungan dari Arif dan keluarganya. Mereka berdua saling berjanji untuk tetap kuat dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi momen besar ini. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, Hani merasakan kontraksi pertama yang cukup kuat. Rasa sakitnya membuatnya terbangun dari tidurnya dan langsung membangunkan Arif. "Arif, sepertinya waktunya sudah dekat," serunya dengan suara bergetar. Arif segera terbangun dan melihat wajah panik Hani. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi mereka berdua. Dengan cepat, ia membantu Hani berpakaian dan menyiapkan tas yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dalam keadaan panik namun terorganisir, mereka berdua menuju mobil dengan hati berdebar-debar. Sesampainya di rumah sakit, suasana terasa tegang namun penuh harapan. Hani dibawa ke ruang bersalin
sementara Arif menunggu di luar dengan cemas. Dalam perjalanan menuju ruang bersalin, Hani merasakan campuran antara rasa sakit dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa jam menjalani proses persalinan, rasa sakit semakin menjadi-jadi. Namun, Hani teringat akan teknik pernapasan yang telah dipelajarinya di kelas prenatal. Ia fokus pada napasnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun kontraksi semakin kuat. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan melelahkan, suara tangisan bayi memenuhi ruangan bersalin tersebut. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Hani ketika melihat bayi laki-lakinya lahir ke dunia ini, sehat dan sempurna. Arif masuk ke dalam ruangan tepat saat momen itu terjadi dan melihat istrinya tersenyum lebar sambil memeluk bayi mereka. "Selamat." "Sayang, kita punya bayi laki-laki," seru Arif dengan suara penuh haru sambil menghapus air mata kebahagiaan dari wajahnya. Hani merasa seolah semua perjuangan dan rasa sakit selama kehamilan serta persalinan terbayar lunas dengan kehadiran si kecil di pelukannya. Mereka memberi nama bayi itu Raffi, nama yang berarti yang tinggi atau yang mulia, sebagai harapan bagi masa depan anak mereka. Setelah beberapa saat menikmati momen indah itu bersama Raffi, perawat membawa si kecil untuk diperiksa lebih lanjut. Hani dan Arif saling bertukar pandang dengan penuh cinta dan kebahagiaan, merasakan bahwa cinta mereka telah melahirkan kehidupan baru. Setelah beberapa jam di ruang bersalin, mereka dipindahkan ke kamar rawat inap untuk pemulihan. Di sana, keluarga mulai berdatangan untuk memberikan selamat kepada pasangan muda ini. Kakek nenek Raffi terlihat sangat bahagia melihat cucu pertama mereka lahir dengan selamat. Hani merasa sangat bersyukur atas dukungan keluarga selama proses ini. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Tantangan baru akan datang seiring dengan hadirnya anggota baru dalam keluarga mereka. Namun, saat melihat wajah mungil Raffi dalam pelukannya, semua kekhawatiran itu seolah sirna. Dengan penuh harapan dan cinta yang mengalir deras di hati mereka, Hani dan Arif siap menghadapi masa depan sebagai keluarga baru, sebuah perjalanan penuh cinta yang akan terus tumbuh seiring waktu. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Hani dan Raffi akhirnya diperbolehkan pulang. Momen itu sangat ditunggu-tunggu oleh Hani dan Arif. Keluarga mereka menyambut mereka dengan penuh sukacita, dan Dinda pun sangat antusias melihat adik kecilnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Hani tahu bahwa tantangan baru akan segera dimulai. Sesampainya di rumah, Hani merasa bahagia sekaligus cemas. Ia harus membagi perhatian antara Raffi yang baru lahir dan Dinda yang masih kecil. Dinda yang sebelumnya menjadi pusat perhatian kini harus belajar berbagi kasih sayang dengan adiknya. Hani berusaha menjelaskan kepada Dinda bahwa ia kini memiliki tanggung jawab sebagai kakak. Kakak harus membantu ibu merawat adik, ujarnya sambil tersenyum. Namun, kenyataan tidak selalu seindah harapan. Di awal-awal kepulangan mereka, Hani merasakan kelelahan yang luar biasa. Raffi sering terbangun di malam hari untuk menyusu, sementara Dinda juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Hani berusaha untuk tetap tenang meskipun terkadang merasa kewalahan. Ia mulai merindukan waktu-waktu ketika ia hanya harus fokus pada satu anak. Arif berusaha membantu semampunya, tetapi ia juga merasa tertekan karena masih mencari pekerjaan. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya, tetapi tekanan untuk menemukan pekerjaan baru membuatnya sulit berkonsentrasi pada hal lain. Suatu malam, saat mereka duduk bersama setelah anak-anak tidur, Arif mengungkapkan perasaannya. "Hani, aku merasa tidak cukup melakukan apa-apa untuk keluarga kita," katanya dengan nada sedih. Hani menggenggam tangan Arif dengan lembut. "Kita sedang dalam proses beradaptasi, Arif. Ini bukan hal yang mudah bagi kita semua. Yang terpenting adalah kita saling mendukung satu sama lain," ujarnya dengan penuh pengertian. Mereka berdua sepakat untuk membuat jadwal harian agar bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Hani akan mengatur waktu menyusui Raffi dan bermain dengan Dinda, sementara Arif akan membantu menjaga Dinda saat Hani merawat Raffi. Dengan cara ini, mereka berharap bisa menciptakan rutinitas yang lebih teratur di rumah. Meskipun tantangan terus menghadang, Hani berusaha untuk tetap optimis dan mencari cara untuk mengatasi setiap masalah yang muncul. Ia mulai mencari cara untuk melibatkan Dinda dalam perawatan Raffi
agar Dinda merasa lebih terlibat dan tidak cemburu terhadap adiknya. Misalnya, saat Raffi tidur, Hani mengajak Dinda bermain bersama sambil menjelaskan betapa pentingnya peran kakak. Hani juga mulai mencari dukungan dari komunitas ibu-ibu di sekitar tempat tinggal mereka. Ia bergabung dengan grup online yang membahas tentang parenting dan berbagi pengalaman serta tips dengan para ibu lainnya. Dari sana, ia mendapatkan banyak wawasan baru tentang cara menghadapi tantangan menjadi ibu dari 2 anak sekaligus. Sementara itu, usaha kecil yang direncanakan, Arif mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan positif meskipun masih dalam tahap awal. Setelah beberapa minggu mempersiapkan segala sesuatunya, mereka akhirnya meluncurkan usaha makanan ringan mereka, Kue Raffi. Usaha ini dinamai sesuai dengan nama bayi mereka sebagai simbol harapan baru dalam hidup mereka. Arif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produk makanan ringan yang mereka buat bersama-sama di rumah. Mereka mulai menjual kue-kue basah seperti kue lapis dan bolu kukus, serta camilan gurih seperti keripik singkong dan risoles isi sayuran. Hani sangat antusias membantu Arif dalam proses produksi dan pemasaran. Dengan bantuan Dinda yang senang bermain peran sebagai asisten dapur, mereka mulai menjalankan usaha ini secara bersamaan sambil tetap mengurus kebutuhan Raffi yang masih bayi. Meskipun terkadang terasa melelahkan, kebersamaan ini justru mempererat hubungan keluarga mereka. Sementara itu, usaha kecil yang direncanakan Arif mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan positif meskipun masih dalam tahap awal. Setelah beberapa minggu mempersiapkan segala sesuatunya, mereka akhirnya meluncurkan usaha makanan ringan mereka, Kue Raffi. Usaha ini dinamai sesuai dengan nama bayi mereka sebagai simbol harapan baru dalam hidup mereka. Arif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produk makanan ringan yang mereka buat bersama-sama di rumah. Mereka mulai menjual kue-kue basah seperti kue lapis dan bolu kukus serta camilan gurih seperti keripik singkong dan risoles isi sayuran. Hani sangat antusias membantu Arif dalam proses produksi dan pemasaran. Dengan bantuan Dinda yang senang bermain peran sebagai asisten dapur, mereka mulai menjalankan usaha ini secara bersamaan sambil tetap mengurus kebutuhan Raffi yang masih bayi. Meskipun terkadang terasa melelahkan, kebersamaan ini justru mempererat hubungan keluarga mereka. Mereka memposting foto-foto produk makanan di media sosial dengan deskripsi menarik dan harga yang bersahabat. Respons dari tetangga dan teman-teman cukup positif. Banyak dari mereka yang tertarik mencoba produk-produk buatan tangan keluarga ini. Arif bahkan menerima beberapa pesanan dari teman-teman dekatnya yang ingin mendukung usaha kecil tersebut. Suatu hari, saat sedang memasak di dapur, Arif mendapatkan ide untuk mengadakan acara open house kecil-kecilan di rumah mereka sebagai ajang promosi produk, sekaligus memperkenalkan Raffi kepada tetangga-tetangga baru mereka. Hani setuju bahwa ini adalah langkah bagus untuk membangun hubungan baik dengan komunitas sekitar, sekaligus memperkenalkan usaha mereka. Mereka mengundang beberapa tetangga dekat dan teman-teman untuk datang ke rumah pada akhir pekan mendatang. Hani bersemangat menyiapkan berbagai hidangan dari produk-produk mereka, serta beberapa makanan tambahan, agar para tamu bisa menikmati suasana hangat bersama keluarga. Hari acara tiba, suasana di rumah terasa ceria dan penuh tawa saat para tamu datang berkunjung. Dinda sangat senang menjadi tuan rumah kecil-kecilan dan membantu ibunya menyajikan makanan kepada para tamu. Raffi pun tampak tenang dalam pelukan Hani sementara Arif menyambut setiap tamu dengan ramah. Selama acara tersebut, banyak tamu yang memberikan pujian atas rasa makanan ringan yang disajikan. Beberapa dari mereka bahkan melakukan pemesanan langsung untuk acara-acara mendatang atau sekadar untuk dinikmati di rumah masing-masing. Ini memberikan dorongan semangat bagi Arif dan Hani bahwa usaha kecil mereka dapat berkembang lebih jauh lagi. Dari acara tersebut, mereka juga mendapatkan banyak masukan berharga tentang produk-produk yang bisa ditingkatkan atau ditambahkan ke dalam daftar penjualan mereka ke depan. Hal ini membuat Hani merasa optimis bahwa meskipun perjalanan ini masih panjang, langkah-langkah kecil yang mereka ambil sekarang akan membuahkan hasil di masa depan. Dengan semangat baru dan dukungan satu sama lain, Hani dan Arif siap menghadapi tantangan berikutnya. Membangun usaha kecil sambil tetap menjaga keharmonisan keluarga mereka di tengah kesibukan sehari-hari sebagai orang tua dari 2 anak kecil.
Setelah acara open house yang sukses, usaha kecil Hani dan Arif, Kue Raffi, mulai mendapatkan perhatian lebih dari komunitas sekitar. Mereka menerima banyak pesan positif dari tetangga dan teman-teman yang mencoba produk mereka. Hal ini memberikan dorongan semangat baru bagi Hani dan Arif untuk terus mengembangkan usaha mereka. Menyadari bahwa dukungan komunitas sangat penting, Hani mulai aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar. Ia bergabung dengan kelompok ibu-ibu yang sering mengadakan pertemuan untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung dalam mengasuh anak. Dalam pertemuan tersebut, Hani tidak hanya mendapatkan teman baru, tetapi juga banyak informasi berharga tentang parenting dan cara menjalankan usaha kecil. Salah satu ibu dalam kelompok tersebut, Ibu Siti, memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha makanan. Ia menawarkan bantuan dan saran kepada Hani dan Arif tentang cara meningkatkan kualitas produk mereka serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Kamu bisa mencoba menjual produkmu di bazar lokal, sarannya. Ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk memperkenalkan Kue Raffi ke lebih banyak orang. Hani sangat bersemangat mendengar saran tersebut. Ia segera membicarakan ide itu dengan Arif. Mereka berdua sepakat untuk mengikuti bazar makanan yang akan diadakan di pusat komunitas setempat pada akhir bulan. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk memperkenalkan produk mereka lebih luas lagi. Selama persiapan untuk bazar, Hani dan Arif bekerja sama dengan sangat baik. Mereka membuat rencana untuk memproduksi berbagai jenis makanan ringan yang akan dijual, termasuk kue-kue yang telah terbukti populer di kalangan tetangga mereka. Dinda juga dilibatkan dalam proses ini. Ia membantu menghias kemasan produk dengan gambar-gambar lucu yang ia buat sendiri. Hari bazar pun tiba. Suasana di pusat komunitas sangat ramai dan penuh warna. Hani dan Arif mendirikan stand dengan banner bertuliskan Kue Raffi yang menarik perhatian banyak orang. Mereka membawa berbagai produk makanan ringan yang telah disiapkan dengan penuh cinta. Saat bazar berlangsung, Hani merasa bangga melihat antusiasme pengunjung yang mencicipi produk mereka. Banyak dari mereka memberikan pujian atas rasa kue-kue yang lezat dan kemasan yang menarik. Beberapa pengunjung bahkan meminta untuk memesan dalam jumlah besar untuk acara-acara tertentu. Di tengah kesibukan bazar, Hani dan Arif juga menjalin hubungan baik dengan para pedagang lain di sekitar stand. Mereka saling berbagi tips dan pengalaman, menciptakan rasa solidaritas di antara para pelaku usaha kecil. Hani merasa terinspirasi oleh semangat kewirausahaan yang ada di komunitasnya. Setelah bazar berakhir, Hani dan Arif menghitung hasil penjualan. Mereka berhasil menjual hampir semua produk yang dibawa. Keceriaan terpancar dari wajah mereka saat melihat angka penjualan yang jauh melebihi ekspektasi awal. Ini bukan hanya tentang keuntungan finansial. Lebih dari itu, ini adalah langkah awal menuju keberhasilan usaha mereka. Dari pengalaman ini, Hani menyadari betapa pentingnya dukungan komunitas dalam perjalanan mereka sebagai pelaku usaha kecil. Ia merasa semakin yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan satu sama lain, mereka dapat mengatasi setiap tantangan yang ada di depan. Beberapa bulan berlalu sejak bazar tersebut, dan usaha Kue Raffi semakin berkembang pesat. Berkat kerja keras dan dedikasi Hani dan Arif, mereka berhasil membangun reputasi sebagai penyedia makanan ringan berkualitas di lingkungan mereka. Pendapatan dari usaha ini mulai memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan keluarga mereka. Hani merasa bangga melihat bagaimana usaha kecil ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi banyak orang melalui produk-produk yang mereka buat dengan cinta. Dinda pun semakin terlibat dalam proses produksi. Ia senang bisa membantu orang tuanya dan merasa bangga menjadi bagian dari tim Kue Raffi. Suatu hari, saat sedang menyiapkan bahan-bahan untuk produksi, Hani menerima telepon dari salah satu pelanggan tetapnya, Ibu Siti, yang ingin memesan kue untuk acara ulang tahun anaknya. "Hani, aku ingin memesan kue ulang tahun spesial. Bisa kita diskusikan desainnya?" tanya Ibu Siti dengan antusias. Hani merasa senang mendengar permintaan tersebut. Ia segera mengatur waktu untuk bertemu dengan Ibu Siti, guna merancang kue ulang tahun sesuai permintaan. Proses kreatif ini membuatnya merasa hidup kembali.
Ia menemukan kembali passionnya dalam dunia kuliner. Sementara itu, Arif juga mendapatkan kabar baik. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan baru sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan lokal. Kabar ini membuat suasana hati keluarga mereka semakin ceria. Meskipun ia akan memiliki tanggung jawab baru, Arif berkomitmen untuk tetap membantu Hani menjalankan usaha kue Raffi di waktu luangnya. Dengan dukungan dari pekerjaan baru Arif dan keberhasilan usaha kue Raffi, Hani merasa masa depan keluarga mereka semakin cerah. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya, mungkin membuka toko kecil atau menjajakan produk secara online, agar bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Hani juga mulai berpikir tentang pendidikan Dinda dan Raffi ke depan. Ia ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan sukses. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri untuk membaca buku cerita kepada Dinda sambil berbagi impian-impian masa depan bersama suaminya. Dalam momen-momen sederhana seperti itu, Hani menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari pencapaian materi, tetapi juga dari cinta dan kebersamaan keluarga. Mereka telah melewati banyak tantangan bersama-sama, dari kehilangan pekerjaan hingga kelahiran anak kedua, dan kini berdiri lebih kuat sebagai sebuah keluarga. Dengan semangat baru dan harapan yang terus membara dalam hati mereka, Hani dan Arif siap menghadapi setiap tantangan baru di masa depan, sebuah perjalanan penuh cinta, kerja keras, dan ketekunan demi masa depan keluarga kecil mereka.